Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septia Dewi, BP 210003811024. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pengaruh integritas terhadap kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan organisasi perangkat daerah Dinas Kota Padang. Latar belakang. Keberadaan organisasi publik dalam era keterbukaan pada masa sekarang akan menghadapi tantangan dan tuntutan yang lebih berat dari stakeholder. Selaku pengguna layanan dari organisasi publik itu sendiri, organisasi publik memiliki stakeholder yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholder dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya. Akibat ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholder juga menjadi berbeda-beda. Banyak langkah yang telah diupayakan pemerintah kota dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan outcome yang akan dicapai sesuai dengan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Guna mencapai sumber daya aparatur yang baik, hal ini tertuang pada visi misi Kota Padang, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing. Misinya meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik tentu tidak mudah, karena harus membentuk suatu perilaku yang baru dari sumber daya aparatur yang ada. Dan hal ini akan terkait dengan keterampilan teknis, keterampilan personal, dan keterampilan konseptual. Salah satu kegiatan penting dari manajemen sumber daya manusia adalah penilaian kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance. Kata antara administrasi publik dengan penilaian kinerja adalah orientasi penilaian kinerja dalam konsep administrasi publik, yaitu dalam pemerintah mengikuti paradigma reinventing government atau post bureaucratic yang mengutamakan pengukuran kinerja pada hasil akhir atau tujuan serta visi organisasi dan bukan pada kemampuan madani input dan menjalankan proses. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai secara kualitas dan kuantitas, didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik bersifat individu, kelompok, organisasi, baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor integritas merupakan salah satu faktor penyebab. Selalu menjunjung integriti berkaitan dengan kinerja. Lebih lanjut, menurut Harmali, pegawai yang memiliki integritas merupakan aset yang berharga bagi organisasi. Dimulai dari proses perekrutan, mendapatkan orang yang berintegritas berarti mendapatkan kebenaran dari riwayat hidup dan pekerjaan yang dimiliki pegawai tersebut. Pekerjaan dilakukan secara transparan dan dapat dijamin akuntabilitas, sehingga pengukuran kinerja atas pekerjaan pegawai tersebut lebih akurat hasilnya. Pegawai yang memiliki integritas juga cenderung lebih positif dalam kepuasan kerja karena tidak ada ketakutan akan terungkapnya kebohongan dan kecurangan yang dilakukan dalam hidup kerja sehari-hari. Banyak faktor yang mempengaruhi proses kinerja organisasional, diantaranya dari diri pegawai itu sendiri, kepemimpinan, kelompok atau rekan kerja, sistem yang terbentuk dalam organisasi tersebut, dan kondisi atau situasi pada saat itu. Dari beberapa pandangan ahli tersebut dapat disintesiskan bahwa kinerja merupakan pencapaian hasil kerja baik bersifat individu, kelompok maupun organisasi. Untuk menghasilkan kinerja yang baik oleh para pegawai sebagai individu dan kemudian bergabung ke dalam kelompok atau memerlukan suatu integritas yang akan menjadi kondisi kinerja dari kelompok itu sendiri. Integritas merupakan fondasi dalam merancang kinerja yang optimal di seluruh aspek organisasi. Inilah yang menjadi pokok terbentuknya kerjasama yang solid dalam tumbuh organisasi. Integritas tidak hanya menjadi pegang bagi seorang pemimpin dalam bertindak, tapi juga bagaimana integritas itu merupakan totalitas bagi seluruh bawahan, sehingga
bulatan akan terintegritas dalam tujuan organisasi tersebut. Integritas seringkali didengar dalam masyarakat, namun sedikit dan kita yang mengerti makna atau maksud dari integritas. Integritas dapat dimaknai sebagai konsistensi dan keteguhan antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Lawan dari integritas yaitu hipokrisi, merupakan hipokrit atau munafik. Pada hakikatnya, integritas memiliki banyak makna yang dapat disesuaikan dengan masalah yang kita angkat. Integritas pada diri seorang manusia memegang peranan penting kita angkat. Integritas pada diri seorang manusia memegang peranan penting pada kemuliaannya sebagai seorang manusia. Kemudian bagi kehidupan bermasyarakat, adanya integritas pada orang-orang yang akan menjamin adanya tatanan masyarakat yang baik. Integritas merupakan sikap konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik instansi. Sikap konsisten sebagai wujud dari profesionalitas seorang dalam bekerja dan sebagai sifat keutuhan dalam diri seorang dalam mengkomunikasikan maksud, ide, dan perasaan secara terbuka kepada sesama rekan kerja dan pimpinan. Integritas merupakan sikap konsisten dan keteguhan jiwa dalam mempertahankan prinsip dan etik profesionalitas, loyalitas terhadap lembaga dan pimpinannya. Indikator perilaku tersebut yang berintegritas adalah seorang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Sedangkan kelompok adalah kumpulan orang-orang yang dapat dimaknai sebagai kesatuan sosial yang berinteraksi intensif dan mempunyai tujuan sama. Adapun penyesuaian perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok bersangkutan, pada akhirnya integritas kelompok dapat dimaknai sebagai suatu kapasitas dan kepribadian seorang dari suatu kelompok dan bertindak atau bekerja berkaitan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan indikator konsisten, komitmen yang kuat, memiliki nilai-nilai konsekuensi. Pegawai negeri sipil merupakan suatu aspek abdi masyarakat yang berguna untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan secara nasional. Seorang PNS mengabdi dirinya ke negara berada dalam lingkup yang lebih kecil dan spesifik lagi, yaitu sebuah organisasi perangkat daerah atau OPD. PNS diminta untuk mempunyai kualitas integritas yang baik. Integritas pada PNS yaitu prinsip sikap dan perilaku PNS yang didasarkan pada aspek jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab demi membangun kepercayaan guna memberi dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Integritas yaitu keahlian untuk berbuat sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 2014 tentang aparatur sipil negara diterangkan mengenai kewajiban dari seorang ASN ialah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan mampu menyampaikan rahasia jabatan sesuai dengan ketetapan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Pada dasarnya, ASN terikat dengan PP nomor 52 tahun 2010 tentang disiplin ASN, artinya ketika ASN melanggar PP nomor 53 tahun 2010 ini, maka seorang ASN bisa dianggap tidak berintegritas dan dapat dikenakan sanksi. Kasus pelanggaran integritas aparatur ASN diantaranya korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Juga kedisiplinan dan profesionalitas kerja menjadi hal yang menghambat percepatan reformasi birokrasi Indonesia dan transportasi ASN dengan pola pikir baru dan budaya kerja yang baru sebagai upaya pemerintah dalam menekan pelanggaran ASN yang masih terjadi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan surat edaran tentang peningkatan integritas ASN. Integritas ASN sangat erat hubungannya dengan akhlak kerja pegawai. Akhlak pegawai adalah setiap langkah laku, tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu. Maka perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dan praktik korupsi.
kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan persatuan bangsa. Mengenai pedoman manajemen kinerja pegawai, bahwa manajemen kinerja pegawai menempatkan pegawai negeri sipil sebagai aset pemerintah daerah yang perlu dikelola dengan tepat untuk mencapai kinerja sebuah organisasi. Manajemen yang merupakan subsisten dalam manajemen sumber daya manusia dibangun sebagai landasan dalam pengembangan pegawai negeri sipil maupun pengembangan organisasi secara utuh, serta menjadi dasar dalam pemberian kompensasi seperti tambahan penghasilan bagi pegawai sehingga dapat memicu keinginan untuk menjadi lebih baik. Dari pemaparan di atas dijelaskan bahwa integritas pegawai negeri sipil akan dapat mempengaruhi kinerja yang dimiliki oleh pegawai, karena dalam menjalankan tugas yang dibebankan, pegawai harus konsisten memegang prinsip serta menggunakan cara yang sudah disepakati yang didasarkan pada etika, kejujuran, dan kebenaran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.